Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, asmara Gemini bulan Juli 2024. Ini general reading. So, sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Gemini. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Gemini. Oke? Asmara Gemini Juli 2024. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Death, Three of Pentacles, Nine of Swords, asmara Gemini, Juli 2024, oke. Three of Wands, Page of Cups, Edge of Sword, Page of Sword, King of Sword. Oke, Gemini, aku rasa dia lagi agak lumayan terpuruk, stres, depresi, soal masalah finansial, soal masalah pekerjaan di sini aku rasa. Dan kalau ngomongin hubungan kalian, ini nih akhirnya mendapat impact dari kondisi dia yang seperti ini. Jadi maybe kamu sekarang lagi diem-dieman, nggak komunikasi, nggak ngobrol, atau bahkan kamu mendapat silent treatment dari dia. Karena ya dia, aku rasa lagi bener-bener kayak nggak semangat hidupnya, sangat stres, depresi, ya. Three of Pentacles. Selain masalah finansial, kayaknya ada masalah yang lain gitu, maybe soal pekerjaan atau dengan orang tua, ya aku rasa, atau dengan rekan kerja juga bisa, ya. Jadi hubungan dimana hubungan ini aku rasa dia kurang bisa manajemen konfliknya atau manajemen masalahnya dalam apa ya, dalam merespon, dalam menghadapi masalah dia kurang bagus gitu. Akhirnya kurang bagusnya gini, ya kita nggak ngomongin bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya ya, tapi memanage masalahnya aku rasa kurang bagus karena akhirnya dia kasih kamu silent treatment ya gitu, atau akhirnya hubungan kalian berantakan karena masalah dia. Jadi hubungan kalian ini menjadi terdampak atas masalah yang sedang dihadapi gitu. Ya memang kita nggak bisa menuntut apa-apa jika memang pasangan kita sedang dihadapkan dengan masalah yang besar gitu. Kita nggak bisa menuntut itu. Kita hanya bisa mendukung, mensupport, dan memaklumi ya gitu. Memberi pengertian, memberi perhatian, itu sih. Tapi gimana ini bisa, gimana kita bisa kasih perhatian, gimana kita bisa memberi support kalau pintu ke arah sana ditutup ya. Jadi dia sama sekali mungkin nggak ngajak kita ngobrol, sama sekali mungkin nggak nemuin kita, meskipun mungkin udah berumah tangga, udah tinggal di rumah, mungkin kita diacuhkan gitu. Bagaimana kita bisa memberi support, bagaimana kita bisa memberi pengertian, perhatian kalau pintunya aja ditutup ya gitu. Kita nggak bisa dobrak kan gitu, kita nggak bisa dobrak, kita nggak punya kunci, itu sih. Jadi aku rasa dia manage problemnya kurang oke. Bukan masalah dia bagaimana menyelesaikan masalahnya gitu, kita nggak ngomong ke sejauh itu, tapi manajemen konflik, manajemen masalah, karena dia udah punya hubungan dengan kamu. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa untuk diabaikan juga ya gitu. Oke, dan Nine of Swords, tapi ini energinya bisa vice versa, right? Ya, Nine of Swords, dan Three of Wands, ya dia, aku rasa bener-bener nggak semangat, bener-bener terpuruk ya. Dan Nine of Swords di sini dia nggak nyaman dengan kondisi ini juga.
dia juga mungkin merasa bahwa tidak ingin memberitahu kamu, atau ini belum waktunya kamu tahu semuanya. It's mean aku rasa dia belum bener-bener mau menaruh kepercayaannya ke kamu. Bukan berarti dia gak percaya, tapi untuk menaruh kepercayaannya 100% dia belum siap. Ada beberapa hal yang masih ingin dia tutupi, bukan ingin dia tutupi ya, masih ada beberapa hal yang ingin dia private lah ya ke kamu. Dia tidak ingin benar-benar terbuka ke kamu, bukan berarti dia ingin menutupi sesuatu dari kamu, enggak, tapi karena dia belum menaruh kepercayaannya ke kamu 100%, maka dia belum bisa terbuka dengan apapun yang dia alami saat ini ke kamu gitu. Ya memang benar, terkadang misal dia cowok nih, terkadang memang ketika laki ada masalah, dia seringkali nggak akan ngomong soal masalahnya gitu. Tapi kalau ini udah dalam wilayah tapi kalau hal ini udah menyangkut dua orang, which is dalam sebuah hubungan, ya nggak harus menceritakan secara detail masalahnya gitu. Maybe just tell your girlfriend ya, kalau kamu lagi ada masalah dan mau beresin itu ya gitu. Jadi si pasangan kamu ini tidak punya asumsi-asumsi seperti asumsi tidak dicintai, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan gitu ya. Ketika kamu melakukan hal ini, secara nggak langsung kamu memang tidak peduli dengan pasangan kamu ya. Dia tidak peduli dengan pasangannya, dia tidak peduli, dia tidak ambil pusing, dan mungkin juga tidak menganggap kamu ini bagian dari hidupnya, bagian terpenting dari hidupnya. Mungkin dia nggak mikir ke sana juga. Three of Wands gitu. Jadi ya dia memang lagi kasihan juga, lagi ada masalah, lagi ada problem gitu ya. Ya kasihan, dia terpuruk, dia nggak tahu juga harus ngapain, cari solusinya gimana juga. Mungkin aku rasa kesusahan gitu, dia mencoba cari bantuan mungkin, tapi dia melupakan kamu. Bantuan tidak hanya mungkin berupa, misalnya kalau ada problem finansial, tidak hanya berupa bantuan finansial, tapi bisa aja bantuan secara emosional, secara cinta kasih. Mungkin itu yang emosional, mungkin itu juga hal yang penting ya untuk ini, tapi dia nggak menyadari hal itu. Bagaimana pentingnya sebuah dukungan itu, mungkin dia belum pernah mengalami hal itu, atau mungkin pernah tapi tidak penting atau tidak dalam. Jadi dia menganggap bahwa sebuah dukungan saat ini mungkin tidak penting, apalagi mungkin dukungan dari kamu ya gitu. Jadi ini sangat miris banget sih ya kalau kita jadi pasangannya gitu ya. Ya kasihan gitu, dia ada problem, dia kesusahan gitu. Tapi kenapa tidak ada cerita, kenapa nggak ada kasih tahu? Berarti mungkin kita belum benar-benar dianggap penting di dalam hidupnya ya gitu sih. Oke, dan ini energi kamu. Ada Page of Cups, Page of Swords, dan King of Swords. Oke. Ya, aku rasa kalau kamu mungkin mencoba untuk relax dengan kondisi ini, mencoba untuk fokus dengan diri kamu, fokus pada hal-hal yang harus kamu lakukan, hal-hal yang kamu suka dan lain sebagainya. Tapi namanya juga kamu, aku rasa tetap kepikiran, tetap nyari pasangan kamu itu kemana, ngapain, kenapa nggak ada kabar, kenapa silent treatment, kenapa ghosting gitu. Aku rasa tetaplah kamu kepikiran hal itu, meskipun kamu mencoba berulang kali. Oke, gue nggak mau kontak, gue mau fokus, gue mau mikirin diri gue sendiri gitu, karena dia juga nggak mikirin gue. Ya udah, kamu coba mirroring untuk itu. Tapi di sini aku rasa ya kamu mencoba bisa mungkin sekuat tenaga gitu untuk menghadapi diri kamu sendiri, karena mungkin kamu juga lagi ada masalah. Tapi lagi-lagi aku rasa kamu ya tetap
kangen dia, tetap sesekali ngecek sosial medianya, Page of Swords, King of Swords, dan sometimes mungkin kamu merenung bahwa sampai di titik ini sebenarnya apa yang salah dari diri aku gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang refleksi seperti itu gitu. Sebenarnya apa yang membuat hubungan ini seperti ini, dan apa yang membuat dia selalu begini, tidak pernah berubah? Atau memang aku ini tidak benar-benar penting buat dia? Atau memang apakah aku ini tuh tidak benar-benar dia inginkan di dalam hidupnya? Jadi ada beberapa dari kalian yang mungkin akhirnya punya pikiran-pikiran seperti itu gitu, dan mungkin ada beberapa yang ingin menyerah dengan hubungan ini, capek dan lain sebagainya, right? Oke, Page of Swords, aku rasa kamu mencoba untuk kuat, mencoba sebisa mungkin, oh I'm strong, it's okay, I'm fine gitu. Tapi lagi-lagi mungkin namanya diri kamu, mungkin kamu punya sensitivitas yang lumayan dan mungkin penuh dengan emosional, jadi tetap aja bawaannya mungkin mellow ya. Page of Swords dan King of Swords. Oke, jadi dengan kondisi yang seperti ini, pasangan kamu yang rumit seperti ini, dan maybe ya mungkin kita nggak bisa menuntut dia harus begini, tapi mungkin saat ini ya udah kita look back, kita menatap diri kita, face our problem sendiri ya, menghadapi masalah kita sendiri gitu, apapun itu, entah kecil entah gede gitu ya. Meskipun kita nggak ada masalah, maybe ada yang sepele-sepele yang perlu kita perbaiki, ya udah kita fokus di situ, right gitu. Jadi udahlah gitu, kita nikmatin aja masalah kita, proses kita nikmatin pekerjaan kita, hari-hari kita tanpa dia. Oke. Jadi kita mencoba untuk benar-benar teguh dengan pendirian kita, dengan kekuatan kita bergantung pada diri kita gitu. Ya udahlah, nanti kalau jodoh pasti balik gitu. Tapi kenapa, mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa setiap ada masalah selalu seperti ini gitu? Mungkin nanti ketika dia kembali ya gitu, kalau jodoh ya kalau dia kembali, beneran kembali, aku rasa kamu perlu mengajak ngobrol gitu, sebenarnya apa yang terjadi dan sebaiknya seperti apa gitu. Karena aku rasa kamu juga lelah, jenuh, dan bosen selalu mendapat sikap yang seperti ini ya gitu. Page of Swords, King of Swords. Jadi udah, kamu mulai gak usah mikirin dia, tapi cobalah untuk mikirin diri sendiri, mikirin pencapaian diri sendiri, target diri sendiri. Oke ya, jadi fokus pada self love, fokus pada self dan life improvement kamu sendiri ya. It's okay lah, nanti kita ngomongin cinta lagi nanti ya. Cuma saat ini kamu fokus pada perkembangan diri kamu gitu. Kamu coba mirroring, ketika dia masih belum mencari kamu, ya udah, kamu jangan cari dia duluan. Oke, thank you so much for watching this video Gemini. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Gemini. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching and bye-bye.